ya. Pada saat pemilihan pertukaran mahasiswa ini, Vina kalau boleh tahu ngambil jurusannya apa, penasaran nih? Nah. Karena kan basicnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Betul. Jadi kalau di Teknokrat Pina ngambil pendidikan bahasa Inggris, di sana Pina ngambil 2 jurusan, Mbak. Iya. Satu sastra Inggris, satu sastra Jepang. Dua-dua. Halo Sobat Teknokrat, ketemu lagi bareng sama Kak Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang banget aku bisa nemenin kalian sebelum menjelang bulan Ramadan ini. Dan kita bakalan ngobrol lagi nih dengan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Kalau sebelumnya dia datang membawa cerita tentang tingkat internasionalnya pertukaran pemuda antara Indonesia dan juga Amerika. Kali ini bintang tamu aku nih datang dengan membawa cerita pertukaran mahasiswa merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Dikti. Gimana ceritanya dan perjalanannya selama mengikuti pertukaran mahasiswa? Langsung aja kita ngobrol bareng dan kita sapa. Ini dia bintang tamu aku hari ini, ada Vina Kurota Akyuningrum. Hai Vina. Halo Mbak Astri. Ketemu lagi kita ya. Iya, setelah sekian lama ya Mbak. Sekian lama. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Astri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik sekali ya. Oke, Vina, kemarin kita udah ngobrol nih ya sebelumnya di podcast yang episode sebelumnya tentang pertukaran mahasiswa di tingkat internasional. Benar. Pulang lagi datang ke Indonesia ternyata ngikut lagi program yang lain ya. Boleh tahu nih nama programnya apa yang kemarin diikutin? Oke, boleh Mbak. Jadi teman-teman, program yang baru aja aku ikutin itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka batch 2 dari Kemendikbud. Oke, boleh tahu itu kapan pelaksanaannya dan kurang lebih berapa bulan sih Vina mengikuti kegiatan tersebut? Oke, jadi pelaksanaannya itu ada di semester ganjil. Itu antara bulan Agustus sampai bulan Februari. Tapi kalau di kampus Vina sendiri, kampus tujuan Universitas Mahasaraswati Denpasar, itu dari bulan September sampai bulan Januari akhir, Mbak. Oke, jadi pelaksanaannya di semester ganjil. Betul. Ya. Nah, ngomongnya semester ganjil, kalau betul sekarang sudah masuk semester berapa, Vina? Ya ampun, teman. Udah semester 8 ya teman-teman. Semester akhir ya Mbak ya. Udah memasuki dunia yang Oh, agak sampai susah ngomongnya ya, script kalau kata aku. Kata aku script ya. Berat gitu ya Mbak. Oh, berat ya? Enggak kok, semuanya ringan kalau kita kerjakan. Betul. Nah, ngomongin soal pertukaran mahasiswa merdeka kemarin, Vina, kalau boleh tahu pada saat mendaftar itu gimana sih regulasinya? Terus itu apa juga yang Vina siapkan sampai akhirnya bisa lolos ke pertukaran mahasiswa ini? Iya, jadi kalau misalnya di program PMM sendiri, kita sering sebutnya PMM ya Mbak ya, biar lebih simpel. Jadi kita ada program kayak yang pertama itu dokumen. Jadi kita harus siapin dokumen-dokumen kayak surat rekomendasi, transkrip nilai, terus juga surat kesehatan kayak BPJS dan KIS dan sebagainya. Terus kita setelah itu akan ikut kegiatan yaitu kebinekaan. Jadi nanti kita akan isi kayak semacam informasi-informasi toleransi tentang pertukaran budaya juga. Jadi mereka pengen tahu tentang psikolog kita itu seperti apa sebenarnya. Oke, berarti nggak cuma akademiknya aja yang dinilai, tapi dari beberapa faktor-faktor lainnya juga dinilai ya. Betul. Nah, ngomongin tentang PMM-nya ini kan mungkin ada beberapa sobat teknokrat juga yang sudah ikut atau mungkin ada yang pengen juga untuk ikut. Untuk pendaftaran di kampusnya sendiri itu apakah dari Vina bisa memilih bebas ke universitas mana atau memang sudah bisa ditentukan nih maunya ke univ ini nih atau yang ini seperti itu? Iya, jadi teman-teman kita boleh banget untuk pilih sendiri Mbak. Misalnya kita pengen dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Universitas Gajah Mada atau dari Universitas Gajah Mada ke Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jadi kita boleh pilih 2 universitas, boleh di 2 pulau yang berbeda atau di 1 pulau yang sama tapi 2 universitas yang berbeda Mbak. Wow gitu. Nah, kalau untuk Vina sendiri kenapa akhirnya bisa memutuskan pilih Bali nih jadi lokasinya ya? Benar. Jadi kemarin udah ke Amerika, sekarang dia berpindah ke Pulau Dewata yang istilahnya surganya wisata, kebudayaan dan juga banyak banget istilahnya perbedaan yang disatukan nih di Pulau Bali sendiri. Iya, jadi Pina itu udah lama pengen ke Pulau Bali. Kebetulan lagi waktu di Amerika nih flashback lagi Mbak. Jadi Pina sempat promosiin Indonesia, salah satunya itu Bali. Nah, Pina itu dapat pertanyaan dari teman-teman di Amerika itu, Pina pernah nggak ke Bali? Oh gitu. Nah, jadi kayak masa orang Indonesia promosiin Bali di Amerika tapi belum pernah ke Bali. Jadi Pina begitu pulang
langsung cari program apa aja yang bisa membawa Vina ke Bali. Adalah program PMM ini. Jadi Vina langsung daftar dan pilihannya langsung ke Bali. Oke, jadi menjadi salah satu motivasi pada saat di luar negeri Iya. memperkenalkan Indonesia, tapi pengen juga datang ke Bali gitu. Betul, ya, biar Mbak. tahu. Nah, kalau boleh tahu pada saat batchnya Vina datang ke Bali itu di Universitas Mahasaraswati dan itu Pasar. ada berapa mahasiswa dan dari berbagai daerah mana aja nih kalau boleh tahu? Oke, jadi ada 91 mahasiswa totalnya, banyak Mbak. banget ya. Iya, dan itu dari berbagai penjuru dunia. Gak dunia juga sih ya, Mbak ya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, Gorontalo, Bali, bahkan semua sampai ke Pulau Sumatera juga ada, Mbak. Oke, berarti banyak banget. Dan pada saat Vina masuk menginjakan kaki di Pulau Dewata Bali, gimana nih pertama kali kesannya akhirnya bisa sampai ke Pulau Dewata? Iya, kesannya luar biasa ya, Mbak ya. Kita di bandara itu disambut dengan lagu-lagu atau musik-musik daerahnya. Jadi kayak vibes-nya beda banget, Mbak. Jadi langsung kerasa kebudayaannya itu masih kental banget, Mbak. Terus di sekitar jalan itu ada banyak patung, pura, terus ukiran-ukiran khas Bali. Itu jadi kayak wah, berasa kayak ke Thailand lah, Mbak. Berasa kayak ke Thailand ya. Karena istilahnya budayanya kental Iya, sekali di kental Bali ya. banget. Nah, untuk proses adaptasinya pasti kan beda banget ya dari yang kita di Provinsi Lampung. Terus misalnya datang ke Bali yang sebenarnya kalau banyak orang destinasinya di sana tuh sebagai tempat wisata. Betul. Tapi kalau Vina kemarin menjadi salah satu tempat untuk belajar. Bener, Gimana nih Mbak. cara beradaptasinya di sana? Iya, jadi Vina beradaptasinya di sana lumayan cepet ya, Mbak, daripada di Amerika. Hal-hal yang menurut Vina tuh beda banget makanannya, Mbak. Jadi kalau misalnya kita makanan di Lampung itu nggak terlalu kuat rasanya, tapi kalau di sana itu bumbunya itu bener-bener lengkap, terus juga rasanya kuat dan juga sayurnya itu beda sama di Lampung, Mbak. Kalau di Lampung itu kayak agak sedikit manis atau bahkan dikasih semacam pedes-pedes gitu ya, Mbak ya. Tapi kalau di sana itu rasanya lebih gurih banget, Mbak. Lebih kayak akan rempah ya. Bener, rempahnya Oke. tuh banyak banget, Mbak. Tapi pada saat di Bali kemarin sulit nggak sih untuk istilahnya beradaptasi? Tapi kan di sana kan mayoritas juga agamanya non Muslim ya. Agak susah juga nggak sih untuk mendapatkan makanan yang halal seperti itu? Ya, jadi menurut Vina karena Vina tinggalnya di Denpasar ya, Mbak, yang pusat kotanya Bali, jadi nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit Benar. ya. Pada saat pemilihan pertukaran mahasiswa ini, Vina kalau boleh tahu ngambil jurusannya apa, penasaran nih? Nah. Karena kan basicnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Betul. Jadi kalau di Teknokrat Pina ngambil pendidikan bahasa Inggris, di sana Pina ngambil 2 jurusan, Mbak. Iya. Satu sastra Inggris, satu sastra Jepang. Dua-duanya sastra. Benar. Kenapa bisa istilahnya belok gitu ya? Iya. Beda dengan jurusan aslinya. Jadi di Teknokrat Vina udah ngambil semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester akhir itu udah selesai di semester 6. Oke. Jadi ketika di Bali Pina lihat mata kuliah yang ditawarin di pendidikan bahasa Inggris itu udah Pina ambil semua, Mbak. Oh, jadi sudah selesai. Iya, jadi kalau misalnya double ngambilnya kayaknya agak kurang efisien. Jadi pengen deh kayak cobain dari jurusan lain. Nah, terus ternyata ada jurusan sastra Jepang. Nah, pengen banget nih gimana sih rasanya masuk ke sastra Jepang dan sastra Inggris. Jadi akhirnya memutuskan untuk ambil 2 jurusan itu. Oke, berarti kalau misalnya sobat teknokrati yang di rumah mau ikut pertukaran mahasiswa ini nggak harus satu jurusan atau bisa juga mix ke jurusan yang lainnya? Iya, jadi kita dikasih kesempatan untuk mix atau kalau mau misalnya mau ngambil jurusan yang udah ada di kita, misalnya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ke pendidikan bahasa Inggris itu boleh. Tapi kita kalau misalnya pengen lintas jurusan itu juga boleh, Mbak. Oke. Ada alasan lain juga nggak sih yang akhirnya Vina bisa ngambil di sastra Jepang itu tadi? Terus tuh pembelajarannya, mata kuliahnya apa gitu, dan gimana sih rasanya ketemu sama teman-teman yang kalau Jepang itu kan kita biasanya udah yang istilahnya kenalnya dengan wibu ya. Benar. Jadi yang benar memang banget. mereka cinta dengan anime Jepang, ada juga yang cinta sama budaya Jepangnya gitu. Tapi Vina juga pengen tahu tentang si Jepangan ini gitu. Iya, jadi Pina kan suka belajar bahasa, Mbak. Nah, tapi
kalau belajar bahasa informalnya aja kurang afdol, makanya di sana ngambil bahasa Jepangnya formal. Jadi Vina belajar bahasa Jepang formal. Terus di sana juga bener yang kata Mbak tadi, vibes-nya wibu banget. Pertama kali Vina masuk kayak dari jurusan pendidikan bahasa Inggris yang biasanya rapi, sepatu pantopel, pakai batik dan sebagainya. Di sana tiba-tiba pakai kemeja, ke teman-teman yang kuncir 2, yang rambutnya panjang, warna-warni. Itu berasa banget sih Mbak, beda banget. Kayak berasa lagi cosplay ya. Terus mereka itu obrolannya seputar anime. Jadi Vina ya oh iya. Terus di akhir sesi Mbak biasanya kalau udah selesai kelas tuh nyanyi-nyanyi lagu Jepang gitu. Jadi kayak wah gini ya ternyata masuk sastra Jepang. Kalau untuk pembelajarannya sendiri kan berarti basicnya kan sebelumnya belum pernah ya, maksudnya untuk ketemu dengan materi bahasa Jepang atau apa gitu. Di sana di tempatnya Universitas yang di Bali kemarin itu berarti belajarnya dari awal, dari dasarnya. Benar Mbak. Dari mulai pengenalan huruf-hurufnya seperti itu, atau langsung kayak basic belajar bahasa Jepang dari mulai perkenalan dan lain sebagainya. Jadi Vina di sana itu ngambilnya kaiwa Mbak, dua-duanya kaiwa. Satu di semester 1, satu di semester 3. Kenapa Vina ngambil kaiwa? Karena kan kalau kaiwa kita tuh kalau belajar bahasa harus lebih ke speakingnya Mbak. Kalau misalnya bisa nulis tapi nggak bisa speaking kan susah ya. Betul. Jadi Vina belajar untuk ngomong dulu, abis itu nulisnya ngikutin. Jadi di sana Vina belajar tentang basic conversationnya. Tapi tentu aja mereka kan belajarnya pakai buku yang udah hiragana, katakana, kanji. Jadi Vina harus belajar otodidak untuk itu Mbak. Jadi seminggu full Vina belajar katakana, belajar hiragana. Tapi kalau untuk kanji Vina masih agak-agak lupa Mbak, karena lumayan susah banyak ya. Karena kalau banyak misalnya hiragana dan katakana itu lebih kayak konsonan ABC-nya di Indonesia ya. Tapi kalau udah kanji itu ada perpaduan dari beberapa huruf. Satu huruf kanji itu bisa lebih dari satu kata dan maknanya beda-beda. Betul ya. Tapi boleh nggak sih dicoba juga, Mbak Astri pengen denger juga pada saat mungkin ada prakteknya juga kan kalau untuk bahasa Jepang yang Vina udah dapetin waktu kemarin, biar sobat teknokrat juga tahu gimana nih untuk yang bahasa Jepangnya. Boleh. Konnichiwa minasan, watashi no name wa Vina desu, Indonesiaから来ました Lampung Jin desu. Watashi no tabemono wa nani ga suki desu ka? Watashi no tabemono wa sushi desu. Kirigu nanen hanggugaru kongbaiso. Jadi kalau di sana tuh satu sastra Jepang, tapi rata-rata mereka juga K-pop Mbak. Jadi suka double dong. Iya, jadi mereka itu selain belajar bahasa Jepang, mereka juga suka banget sama Korea Mbak. Waduh. Jadi kayak bahasa Jepang, abis ngobrol-ngobrol bahasa Jepang, tiba-tiba ngomongin K-pop. Jadi seru banget Mbak. Seru banget. Nah kalau itu untuk tadi yang di bagian sastra Jepangnya. Sekarang balik lagi ke jurusan satu lagi nih, karena dia ngambil 2 nih ya Sobat Teknokrat, yaitu sastra Inggris. Kalau sastra Inggris kan berarti tidak terlalu signifikan lah ya perbedaan antara di pendidikan bahasa Inggris di Teknokrat dengan yang di sastra. Tapi kalau di sastra sendiri yang kemarin bagaimana pengalamannya? Vina di sana kan ngambil public speaking class Mbak. Jadi mata kuliah public speaking. Nah, di sana ketemu teman-teman yang emang jurusan bahasanya itu sastra Inggris kan. Tapi mereka itu menurut Vina itu masih belajar banget gitu loh Mbak untuk public speaking. Makanya kita akhirnya memutuskan untuk ngambil kelas public speaking. Nah, di public speaking ini kita diajarin sama satu dosen yang dia British accent. Kalau kita kan udah biasa American accent, tapi di kelas itu kita harus belajar tentang British accent. Berasa Harry Potter gak sih? Berasa banget. Dan Vina juga kesempatan untuk podcast 1 kali sama dosen di sana. Wow. Jadi lumayan ya Mbak ya. Banyak pengalaman ya. Pengalaman untuk podcast di universitas lainnya tuh luar biasa sekali Mbak. Lebih ke rasanya bangga gitu ya. Bener. Oke, nah di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini selain Vina kuliah tadi juga kan ya, ada lagi nggak sih kegiatan yang diikutkan di dalam kegiatan si PMM ini? Iya, selain kita kuliah biasa, kita juga ada kegiatan namanya Modul Nusantara Mbak. Jadi kegiatan Modul Nusantara ini kita berkesempatan untuk mengenal Bali lebih dalam lagi. Misalnya kalau teman-teman ditempatkan di Jogja berarti akan mengenal Jogja. Kalau ditempatkan di Lampung akan mengenal Lampung. Tapi karena Vina ditempatkan di Bali, jadi Vina akan mengenal Bali. Nah, jadi ada kegiatan kayak kebinekaan itu tiap minggu Mbak. Jadi kebinekaan itu kita jalan-jalan ke tempat-tempat wisata
Terus juga kita akan mengenal sosok-sosok inspirator muda di Bali dan juga ada kontribusi sosial. Oke, berarti di dalam modul Nusantaranya juga masih banyak kegiatan lain ya. Kalau untuk kegiatan tadi kan sempat disampaikan jalan-jalan ke tempat wisata, tapi pasti belajar juga tentang sejarah-sejarah tempatnya itu sendiri. Dari Vina sendiri selama mengikuti PMM dan juga modul Nusantara, tempat mana nih yang paling kayak kerasa vibes-nya tuh ngerasa ini tuh dapat banget nih feel-nya, dan kayak ada cerita tersembunyi di sini tuh yang kayak ngebuat kayaknya Vina bakalan balik lagi deh ke Bali. Iya. Gitu. Jadi ada satu tempat namanya Pura Uluwatu, Mbak. Jadi Pura Uluwatu ini lumayan tinggi tempatnya, jadi di dataran tinggi gitu, dan vibes-nya itu keren banget karena kita itu dikasih kesempatan untuk nonton tarik kecak. Jadi tempatnya itu lingkaran gitu, di tengah itu ada tarik kecak dan di belakangnya itu laut. Apalagi kalau sunset itu keren banget, Mbak. Waduh, jadi pengen ke Bali. Tarik kecak itu kan mulainya jam 6 ya, Mbak. Dan itu pas banget ketika mereka naikin si Sinta ke pundak. Itu sunsetnya pas lagi naik-naiknya, Mbak. Jadi kayak oranye gitu, keren banget sih, Mbak. Wow, luar biasa. Jadi namanya Uluwatu. Uluwatu. Jadi tempat yang istilahnya Vina bisa buat balik lagi nih pengen ke Bali. Iya. Nah, kalau itu kan untuk yang destinasi tadi tempat-tempat wisata dan juga sejarahnya. Kalau untuk inspirator muda itu seperti apa sih kegiatannya dan ketemunya dengan siapa-siapa aja kemarin? Iya, jadi kita itu ada kesempatan untuk ketemu sama inspirator muda di Bali. Nah, kemarin itu berkesempatan untuk ketemu sama Kak Ananda. Beliau adalah founder dari Satu Padu Indonesia. Jadi beliau itu adalah pemuda Bali, masih muda banget, Mbak, tapi dia udah memberikan kontribusi sosial ke berbagai daerah pelosok di Indonesia kayak daerah Papua, daerah Sulawesi, dan beliau itu memberikan kita kesempatan untuk ternyata kita itu selain bisa memajukan daerah perkotaan, kita juga harus mengenal bahwa pelosok negeri ini juga butuh kita, Mbak. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu itu di bidang apa nih untuk kontribusi yang dia berikannya? Kalau dia di bidang kayak pembuatan jembatan gitu, Mbak. Terus juga ada pengajaran untuk anak-anak SD dan juga kegiatan-kegiatan kayak donasi dan sebagainya. Berarti lebih kepada pengabdian kepada masyarakat untuk masyarakat dan desa setempat gitu ya. Betul. Biar lebih maju lagi ya. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan inspirasinya tadi sudah, terus berarti kontribusi sosialnya lebih kepada masyarakat yang diberikan sama si inspirator tadi gitu ya. Kalau pengalaman Vina sendiri untuk tinggalnya kan tadi katanya di Denpasar. Iya. Nah, di tempatnya itu bareng sama teman-teman dari pulau-pulau ataupun provinsi lain, ataupun memang beda-beda nih tempat tinggalnya? Oke, jadi kita itu tinggal di satu tempat bareng sama yang lain, Mbak. Jadi ada 3 tempat dan satu tempat itu kayak 30 mahasiswa. Jadi kayak 30 gitu. Jadi kita ada di hotel, kita tinggalnya di hotel di Bali, dan kita juga tinggalnya satu kamar itu 2 orang. Jadi Vina temannya kemarin dari Jakarta, dan juga kita tuh tinggalnya di lantai 2 sama lantai 3, dan itu full anak PMM semua. Oh, full. Jadi lebih berasa lagi nih ya rasa kebersamaannya. Bener. Nah, kalau misalnya di luar dari kegiatan PMM, dari kuliah, terus juga dari kegiatan kalian tadi yang modul Nusantara, nah ada nggak sih waktu maksudnya waktu kalian juga spend time untuk bareng-bareng gitu di luar jam-jam tersebut gitu? Iya, Mbak. Jadi biasanya kita kalau nggak ada mata kuliah atau kita lagi hari-hari libur kayak weekend, hari Sabtu gitu, kita biasanya ke pantai-pantai, Mbak. Waduh. Jadi kalau misalnya modul Nusantara itu lebih ke tempat-tempat tertentu, nggak semua pantai, tapi kalau misalnya kita free, kita bakalan ke pantai kayak Pantai Sanur, Pantai Batu Belik, dan itu kita nikmatin naik trans. Jadi kalau di Bali itu ada transportasi namanya teman bus, Mbak. Jadi kayak trans gitu, dan itu murah banget, Mbak. Kita udah bisa dari ujung Bali ke Bali cuma 4.400. Wow. Dan itu menurut Vina untuk mahasiswa itu keren banget sih, Mbak. Kayak murah kan, Mbak. Jadi mudah untuk pergi kemana-mana. Berarti transportasi umum di sana di Bali itu lebih mudah ya. Betul. Jadi nggak memang istilahnya kebanyakan mobil atau motor yang mereka gunakan, tapi transportasi umum juga mendukung untuk destinasi wisatanya. Betul, Mbak. Nah, kalau untuk pembelajarannya sendiri yang Vina rasakan antara di universitas lain dengan teknokrat, gimana nih perbandingannya seperti itu? Atau mungkin pengalamannya setelah kurang lebih 5 bulan di Bali dengan ketemu teman-teman yang baru dan juga kesini lagi, balik lagi, masuk lagi ke pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Iya, jadi
Sebenarnya mirip Mbak, nggak jauh beda. Cuma kalau di Bali kita lebih ke mahasiswanya yang disuruh aktif. Misalnya kayak kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas itu mahasiswanya yang lebih banyak. Kayak kalau di Kaiwa Class itu kan pembelajarannya percakapan. Jadi kita lebih sering conversation gitu. Dan juga menurut Vina waktu balik ke Lampung lagi ke Teknokrat rasanya aneh Mbak. Karena di sana kan udah kelasnya beda ya vibes-nya. Terus balik-balik ke sini tuh udah beda lagi. Jadi kayak ini masih di Bali atau udah Bali? Kayak belum sadar ya, kayak masih berasa Bali gitu ya. Betul. Oke, luar biasa banget. Nah, pada saat pelaksanaan PMM ini, Sobat Teknokrat, Vina juga menjadi ketua kelompok nih katanya ya, di kegiatan PMM-nya. Gimana sih bisa menjadi seorang leader dan juga bisa memimpin teman-teman yang istilahnya berbagai macam sifat, berbagai macam suku, tapi kita harus bisa istilahnya memimpin mereka. Gimana caranya biar bisa tetap kerjasama dan tidak terjadi konflik antar satu sama lainnya? Iya Mbak, jadi Vina itu kalau memimpin, Vina lebih mengutamakan komunikasi. Karena kalau kita sebagai seorang pemimpin nggak tahu infonya ini anggota kita kemana, kita nggak akan dapat kayak vibes bahwa kita itu sebuah tim gitu. Jadi Vina lebih mengutamakan komunikasi. Jadi biasanya Vina sering chat private ke mereka, gimana kabarnya, kalau misalnya besok kita ketemu gimana gitu. Jadi kita biasanya ada satu hari kayak hari Jumat itu kita bakalan ketemu, kita bakalan latihan misalnya untuk pentas budaya atau untuk kegiatan-kegiatan kedepannya itu mau ngapain aja. Jadi Vina lebih mengutamakan komunikasi Mbak. Komunikasi. Nah ngomongin tadi kan sedikit ada yang namanya kata pentas budaya. Aku penasaran juga nih. Untuk pentas budaya sendiri itu diadakan dengan anak-anak PMM. Itu apakah perwakilan per provinsinya atau kalian dibagi lagi nih per kelompok untuk melakukan si pentas budaya tadi? Iya, jadi selama pentas budaya ini kita dibagi ke 5 kelompok Mbak. Oke. Jadi di satu kelompok itu biasanya beda-beda. Kayak misalnya kelompok ini akan menampilkan drama pelestarian Nusantara. Kelompok kedua itu permainan atau kegiatan-kegiatan tradisional. Kemudian kelompok ketiga misalnya ada kegiatan lain. Jadi setiap kelompok itu beda-beda. Oke, berarti dibagi per kelompok lagi. Berarti mereka bersatu ya? Iya, bersatu. Antar provinsi dan juga suku. Nah, kalau misalnya dari Vina sendiri selama kurang lebih 5 bulan udah ikut pertukaran mahasiswa merdeka ini, apa sih dampak yang Vina rasakan baik itu dari segi akademiknya dan juga dari luar akademiknya? Ya, kalau dari segi akademik Vina ngerasa ternyata kita tuh nggak boleh hanya fokus pada satu bidang, tapi kita harus belajar di bidang lainnya. Mungkin kita pinter di satu bidang ini, tapi belum tentu kita pinter di bidang ini. Makanya kita kalau ke tempat baru kita harus mengosongkan gelas Mbak. Kayak kita tuh harus mengisi ilmu kita, jangan penuh gelasnya. Karena kalau penuh kita nggak akan bisa ngisi gelas itu. Yang kedua, Vina belajar bahwa meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Jadi toleransi antar suku, antar budaya, antar agama itu tertanam dalam diri. Karena kita ketemu sama banyak orang dengan sifat dan karakter yang berbeda, suku, ras, apalagi agama yang berbeda. Jadi belajar tentang toleransi. Wow, luar biasa banget. Jadi banyak banget hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan nih Sobat Teknokrat kalau misalnya kalian ikut kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ya. Nah, untuk Vina sendiri kemarin tuh masuknya ke batch 2, berarti pelaksanaannya itu kurang lebih 1 semester ya? Iya, 1 semester. Nah, untuk nilainya sendiri nih, biar Sobat Teknokrat juga tahu gimana sih sistem penilaian di PMM dan juga nantinya apakah selesai kuliah itu akan ada yang namanya konversi atau transfer nilai atau seperti apa? Iya, jadi di sana kalau misalnya sistem penilaiannya hampir sama, kayak dari tugas, dari absensi, dari keaktifan di kelas juga. Kemudian bisa Mbak, jawaban untuk bisa dikonversi atau tidak bisa teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman ngambil 20 mata kuliah atau 20 SKS di tujuan kampus tujuan, kita bisa konversi nanti ketika kita kembali ke kampus asal. Wah, banyak banget berarti ya untuk istilahnya benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan nih Sobat Teknokrat kalau kalian ikut program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Satu lagi, kalau misalnya pada saat pelaksanaannya, benefit lainnya dari mulai mungkin ada uang sakuka, terus mungkin ada yang ditanggung pada saat berangkat kemarin, full ditanggung dari pemerintah atau seperti apa nih? Iya, jadi kita itu fully funded sifatnya Mbak. Jadi kita akan ditanggung sama pemerintah dan kita setiap bulan itu dapat uang saku.
Dan uang saku itu untuk kehidupan sehari-hari kayak makan, tempat tinggal, atau kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu kita ditanggung juga. Wah, berarti sudah dapat ilmu, dapat teman-teman baru, ditambah lagi dibiayain dari pemerintah dengan program-program yang luar biasa banget ya. Semoga Sobat Teknokrat juga bisa nih seperti Kak Vina, kalau kemarin sudah jalan-jalan ke Amerika, sekarang dia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, besok mau jalan-jalan kemana lagi Vina? Aduh, kemana ya Mbak? Ada lagi nggak sih program atau misalnya mimpi Vina yang mau diwujudin kalau yang waktu podcast waktu itu ya, seingat Kak Astri juga kan ingin memajukan desa di Lampung Barat. Betul. Juga kan ya, itu salah satunya juga. Jadi bakalan balik lagi ke desa di kampung di Lampung Barat, gimana caranya anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang istilahnya sama dengan yang betul, di kota Mbak. Gitu. Nah, selanjutnya nih impian selanjutnya juga mungkin atau program lain yang mau Vina ikuti setelah PMM ini apa? Ada satu program yang Vina pengen banget Mbak, tapi nanti di-spill ketika udah lolos ya teman-teman. Amin, kita doain bareng-bareng ya. Ya. Di tahun ini juga atau di tahun berikutnya? Di tahun berikutnya seperti di tahun berikutnya. Berarti tahun ini fokus dulu ya. Fokus lulus. Fokus untuk menyelesaikan si script suite yang tadi aku bilang ya. Biar dia makin manis. Nah, kalau untuk Vina sendiri mungkin ada saran nggak sih buat teman-teman atau Sobat Teknokrat yang pengen mendaftar di pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Gimana tips and triknya biar bisa lolos? Terus itu juga ada nggak sih tes-tes yang Vina lalui selain tadi dari administrasi dan juga dokumen? Oke, teman-teman, sarannya adalah kita coba dulu untuk daftar program ini, terutama IPK. IPK itu sangat membuat si penyeleksi ini akan tahu, oh ternyata ini akademiknya bagus. Jadi kalau akademiknya bagus, kemungkinan lolos itu lebih besar. Minimal jadi, berapa nih kalau teman-teman mau ikut? Kalau di tahun Vina itu 3,3. 3,3. Tapi kalau di tahun ini kayaknya lebih naik ya Mbak ya. Tiap tahun ada upgrade-nya lagi ya? Ada upgrade-nya, jadi teman-teman boleh banget. Yang kedua, pilih universitas yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita di jurusan ini, pilih universitas yang kira-kira mata kuliahnya bisa kita ambil. Kecuali kalau udah selesai kayak aku kan udah selesai mata kuliah dari semester 6, jadi bisa terserah mau ngambil apa aja. Kemudian yang ketiga, kita lihat peluang. Jadi biasanya ada top-top universitas yang 3 besar itu sulit ditembus Mbak. Oh gitu ya? Iya, dan Universitas Mahasiswati kemarin masuk ke 3 besar universitas dengan jumlah pendaftar lebih dari 1.000. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini juga merupakan salah satu kebanggaan ya Vina bisa lolos ya, 91 tadi ya? Betul, 91. Dari berapa ribu? Dari sekitar 3.000. Masya Allah, dari 3.000 lolos akhirnya bisa masuk ke 91 besarnya. Betul. Ya. Terus apa lagi nih Kak Vina buat Sobat Teknokrat? Ya, jadi dicari informasinya dari sekarang, apa aja yang harus dipersiapkan, dan juga kegiatan-kegiatan apa aja yang kira-kira nanti bakalan kita lakukan di sana. Oke, nah kalau untuk Vina sendiri kan sekarang sudah masuk semester 8, masih aktif juga nggak sih di beberapa kegiatan atau organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus? Oke, jadi kalau misalnya di organisasi Vina nggak ngambil kepengurusan lagi Mbak, tapi Vina udah demisioner, jadi mengayomi adik-adik tingkat. Mengayomi. Jadi sekarang Vina fokusnya di skripsi, kemudian Vina juga ngajar di Just Speak Indonesia. Jadi Vina ngajar bahasa Inggris. Kemudian kadang Vina pulang kampung, kalau di desa Vina udah buat English course gitu Mbak. Wow, luar biasa. Iya, jadi untuk adik-adik kelas berapa nih kalau boleh tahu? Ini dari SD sampai SMA. Dan sekarang yang ngajarnya itu adik Vina. Jadi beliau yang mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau Vina pulang, Vina biasanya yang ngajarin mereka gitu Mbak. Oke, luar biasa banget ya. Jadi istilahnya tambah lagi pengalaman baru dan bisa mencerdaskan anak bangsa. Berarti untuk sekarang ada berapa siswa yang ada di Lampung Barat yang sudah mulai ikut course-nya Vina dan adiknya nih? Iya, jadi karena ini baru banget ya Mbak, sekitar 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan? Jadi sekarang sekitar 30-an anak yang udah. Wow, sudah banyak 30 anak. Kalau boleh tahu itu pelaksanaannya dilaksanakan setiap berapa hari sekali atau mungkin dalam seminggu berapa kali? Iya, jadi seminggu itu 2 kali Mbak, durasinya 1,5 jam. Dan kita ngajarin bahasa Inggris itu dari basic banget, dari dasar. Dan lebih fokus ke speakingnya. Jadi mereka diharapkan nanti udah bisa ngobrol sama orang luar gitu. Karena Lampung Barat juga merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Lampung yang sekarang ini memang banyak banget peminatnya ya, terutama dari wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara. Nah, kalau untuk Vina sendiri harapan kedepannya nih setelah mengikuti PMM tadi, terus juga selain lagi fokus juga untuk pengerjaan skripsinya, apalagi sih harapannya yang di depan?
Ya, Vina harap ini bukan langkah akhir Vina untuk berprestasi, tapi tetap harus berprestasi, tetap harus membanggakan Provinsi Lampung. Oh, luar biasa sekali. Sobat Teknokrat, semoga hari ini tuh dari podcast yang kita sudah ikut itu bisa menjadi salah satu motivasi kalian juga. Dan sebelum kita bakalan berakhir nih podcast hari ini, ada nggak sih closing statement dari Vina yang mau disampaikan juga untuk Sobat Teknokrat biar lebih semangat lagi nih untuk menjalani hari dan juga perkuliahannya gitu. Oke teman-teman, jadi selama kita punya kesempatan, apalagi sebagai mahasiswa, kita harus coba semua kesempatan itu. Walaupun kita nggak bisa di satu program, kita masih bisa program lainnya. Jadi kalau misalnya kita udah coba nih, udah punya banyak pengalaman, kita akan jadi orang yang lebih produktif lagi, lebih open-minded person. Kita juga bisa menyikapi bagaimana memutuskan atau mencari solusi dari sebuah masalah. Jadi ikutin banyak kegiatan selama kalian masih punya kesempatan. Wow, oke, luar biasa banget. Boleh kasih tepuk tangan nih mungkin. Jadi untuk kalian jangan segan-segan juga untuk mencoba ya Kak Vina ya. Benar. Jangan segan-segan untuk mencoba, ikutin semua kegiatan yang pastinya memberikan dampak positif untuk kalian. Dan pastinya ikutin juga banyak program-program dari pemerintah kayak Kak Vina tadi. Dari mulai ada pertukaran mahasiswa merdeka yang bisa menghasilkan banyak sekali dampak positif. Dan juga bisa ketemu dengan banyak teman dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Semoga podcast hari ini bisa memberikan kalian banyak banget energi positif. Dan kita bakal ketemu lagi dengan bintang tamu yang luar biasa selanjutnya. Dan gak lupa juga Kak Asri bakal selalu mengingatkan kalau Universitas Teknokrat Indonesia saat ini sudah masuk nih di pembukaan pendaftaran untuk mahasiswa angkatan 2023. Untuk kalian semua yang mau daftar, jangan lupa langsung aja cek di websitenya di www.spmb.ac.id. Dan juga jangan lupa kepoin Instagram Teknokrat di teknokrat_university. Atau kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama Kak Vina, mau tahu tentang tips and triknya menjadi mahasiswa berprestasi sampai tingkat internasional, boleh juga nih. Apa nih nama IG-nya Kak Vina, boleh di-spill? Oke, jadi nama Instagramnya Vina_Kurota_. Oke, Vina_Kurota_. Kalian bisa langsung kenalan mungkin sama Kak Vina dan juga ngobrol terkait dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Semoga hari ini bisa memberikan dampak yang baik. Aku dan juga Vina pamit undur diri. Terima kasih banyak Sobat Teknokrat. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.